barisan yang paling kanan. Sebentar, memimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa peserta siap mengikuti upacara. Siap melaksanakan upacara. Lapor, Peleton 5 siap melaksanakan upacara. Lapor, Peleton 6 siap melaksanakan upacara. Lapor, Peleton 7 siap melaksanakan upacara. Laporan diterima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Perhatian semuanya. Pada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 siap untuk dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada kiri. Gerak. Dua langkah belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Haluan kiri. Maju. Jalan. Langkah kiri. Jalan. Langkah kiri. Jalan. Di. Gerak. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat. Gerak. Langkah, maju. Mengheningkan cita dipimpin oleh pembina upacara. Kepada seluruh upacara, yang kita menjadi untuk mengingat jasa pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menginginkan kita mulai. Remaja
membentang dari Sabang sampai Merauke, flora fauna yang menjadi penyelamat ekosistem di bumi ini, dan ribuan jenis tumbuhan yang menghidupi rakyat di bumi ini, serta air yang mengalir menghidupi apapun yang ada di sekitarnya. Indonesia adalah bangsa yang kaya, saking kayanya sehingga menjadi incaran sejak zaman dahulu kala. Zaman dulu, para saudagar-saudagar kaya dari bangsa-bangsa asing masuk ke bumi pertiwi untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Perlahan mereka mulai pula mendirikan kekuasaannya seperti kerajaan-kerajaan yang masih tersisa hingga hari ini. Ketika bangsa Eropa menemukan Indonesia, mereka seakan-akan menemukan permata di jambus khatulistiwa. Niat jahat mereka untuk menemukan tanah baru yang subur dengan menguasai alam Indonesia demi menyokong kejayaan dan kerajaan di negara mereka, yaitu di Eropa. Niat jahat ini mereka wujudkan dengan cara perdagangan yang memaksa dan juga menjajah, hingga akhirnya setahap demi setahap Belanda sepenuhnya menguasai Indonesia melalui penjajahannya. Tidak tanggung-tanggung, penjajahan itu telah membunuh jutaan rakyat, merampas kehidupan rakyat, dan menjadikan rakyat Indonesia menjadi budak di negeri sendiri yang berlangsung selama 350 tahun. Apa yang bangsa kita tidak rasakan? Kerja paksa, kerja rodi, kelaparan, busung lapar, penyakit menular, buta huruf, dan berbagai penderitaan lainnya yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semuanya sudah pernah kita alami. Bagi yang melawan penjajah dan kaki tangannya, maka pasti tidak segan-segan, maka akan ditangkap, dipenjara, diasingkan, dibuang, dan dibunuh, dan bentuk-bentuk hukuman lainnya sangat tidak manusiawi dan sangat keji. Keterbelakangan dan pembodohan sengaja dipertahankan demi meyakinkan rakyat agar selamanya akan menerima takdirnya sebagai budak di tangannya sendiri. Namun pepatah yang mengatakan di mana ada penindasan, di situ pasti ada perlawanan. Benar adanya. Sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pepatah ini. Sejak penjajah asing masuk ke Indonesia, gelombang perlawanan rakyat terjadi dari satu daerah ke daerah lainnya, dari kerajaan satu ke kerajaan lainnya. Mereka tidak pernah terima, tidak pernah menyerah begitu saja karena bangsanya dijajah. Namun sayangnya, perlawan-perlawan tersebut mampu dipatahkan dan dikalahkan satu demi satu oleh Belanda. Selain karena ketidakseimbangan dari alat perang, Belanda juga menggunakan alat modern, sementara rakyat Indonesia menggunakan alat-alat tradisional. Tetapi faktor lainnya adalah karena kelicikan Belanda yang sengaja menggunakan politik adu domba atau divide and empire antara satu kelompok dan lainnya, dan antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Belanda sengaja memberi persenjataan kepada mereka, yaitu raja-raja yang mau disuap oleh Belanda untuk membinasakan raja-raja dan kelompok-kelompok yang tidak mau tunduk pada aturan penjajahan. Salah satu kelemahan yang perlu kita pahami di era ini adalah perjuangan yang bersifat lokal dan tidak ada persatuan senusantara untuk bersama-sama melawan musuh yang sama, yaitu penjajahan asing Eropa. Inilah pelajaran yang kemudian dipetik dan dijadikan pedoman oleh generasi muda pejuang Indonesia di era 1990-an, bahwa satu-satunya cara untuk mengusir penjajahan asing adalah dengan menyatukan seluruh rakyat Nusantara. Mereka juga belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bagaimana memerdekakan diri dari bangsa asing. Ternyata untuk merdeka bukan hanya butuh senjata, tapi kita juga butuh belajar teori dan pengalaman persatuan untuk kemerdekaan. Sejak itulah gelora perlawanan semakin sering dilancarkan, mulai dari pendirian organisasi modern, perlawanan tani bersenjata, mogok buruh di berbagai tempat, dan juga keterlibatan kaum perempuan di ranahnya masing-masing untuk mengusir penjajahan Belanda. Hingga akhirnya persatuan dan perjuangan serentak dan terus-menerus ini membuahkan hasil dengan dideklarasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya yakin para pahlawan kita, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih hidup, sangat berharap kemerdekaan di tahun itu menjadi kemerdekaan yang sejati dan selamanya bisa dinikmati segenap rakyat Indonesia. Namun,
Di tengah bangsa yang masih merangkak membangun cita-cita kemerdekaannya, sekali lagi penjajah asing merongrong. Mereka tidak rela menyaksikan rakyat Indonesia berdaulat dan harus kehilangan tanah jajahannya yang telah menyosong kejayaan mereka selama ini. Kali ini para penjajah itu dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara adikuasa baru. Selama 20 tahun mereka mengambil alih Indonesia dengan cara halus, menawari bantuan, berjanji memberi dan menjamin kekuasaan dan berbagai cara suap lainnya. Namun iming-iming ini ditolak oleh Presiden Soekarno dan segenap rakyat Indonesia. Rakyat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk berdikari dan berkeringat sendiri. Karena tidak punya cara, akhirnya Amerika menggunakan cara kekerasan melalui KPK 1965. Karena melalui orang-orang kaki tangannya hingga terbangun Orde Baru yang dibawa pimpinan Jenderal Soeharto sebagai pemerintah boneka Amerika dan negara-negara adikuasa lainnya. Sejak itulah Indonesia menjadi negara setengah jajahan dan setengah feodal hingga hari ini. Untuk kedua kalinya Indonesia kembali ke jurang kegelapan. Alam dan tanah rakyat dijual kepada asing atas nama pembangunan. Suara-suara kritis dibungkam atas nama penegakan demokrasi. Aktivis-aktivis diculik dan dibunuh tanpa pertanggungjawaban. Selama 30 tahun, Soeharto menjadi pengabdi kaum penjajah asing. Sampai akhirnya dia ditumbangkan oleh kaum muda melalui gerakan reformasi. Dan sejak itulah Indonesia selalu dipimpin oleh presiden-presiden yang berbeda. Namun pertanyaannya, sudahkah rakyat sejahtera dan mencapai kemerdekaannya? Belum, rakyat belum mencapai kesejahteraannya. Hingga saat ini, rakyat masih mengalami kelaparan dan busung lapar. Pendidikan rendah karena tidak bisa membayar biaya sekolah, kaum buruh diupah murah dan tidak dijamin kondisi kerjanya. Kaum perempuan tidak dijamin haknya, bahkan sengaja dijadikan barang dagangan dengan menjadi buruh murah di luar negeri. Kaum tani semakin kehilangan lahannya karena terjadi penggusuran yang terus-menerus. Rakyat tidak bisa menikmati akses kesehatan karena dipasang tarif yang mahal dan berbagai persoalan bangsa yang terus terjadi yang seakan-akan tidak pernah ada akhirnya. Mengapa ini terjadi? Karena pada hakikatnya Indonesia masih dikuasai oleh bangsa penjajah. Bedanya dulu mereka dijajah secara langsung, namun sekarang dilakukan dengan cara menanam modal dan menguasai politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Rakyat bahkan tidak punya ruang untuk mengembangkan aspirasinya sendiri. Kalau rakyat nekat, maka mereka akan disebut sebagai pembangkang. 8 juta rakyat Indonesia di luar negeri. Mereka adalah produk penjajahan yang tidak langsung yang terjadi di Indonesia. Rakyat sengaja dibiarkan terbelakang dan bodoh agar tetap bisa menjadi budak-budak murah di negara sendiri dan tetap menjadi pekerja kasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak ada satupun dari kita yang tidak rela menerima kenyataan ini. Hati kita pasti berontak, tapi banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana merubah kondisi ini. Bahkan mayoritas dari kita apatis dan pasrah dan tidak percaya diri dan tidak yakin untuk bisa mewujudkan kemerdekaan sejati yang kita harapkan dan kita cita-citakan selama ini. Bangsa kita adalah bangsa yang kaya, bukan hanya alamnya, tetapi juga pengalamannya. Sejarah membuktikan para pahlawan pendahulu kita berhasil mengusir penjajah asing meskipun mereka buta huruf dan tidak punya senjata modern. Tetapi mereka punya senjata yang paling ampuh, yaitu persatuan nasional seluruh rakyat. Dan persatuan inilah yang telah berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Kita sebagai generasi muda, pelajaran inilah yang harus kita pegang kuat sebagai pedoman dan paduan di dalam melangsungkan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Persatuan buruh migran menjadi bukti konkret yang mampu merubah kondisi buruh migran yang dulunya terbelakang, dibodohi dan dijerumuskan, serta dirampas haknya. Kini setahap demi setahap, persatuan itu mampu merubah dan memperbaiki kondisi kerja dan peraturan yang merugikan buruh migran sedikit demi sedikit. Lalu, bagaimana kita bisa mengekspresikan semangat juang kita? Tentunya, hal yang paling sederhana yang kita lakukan adalah terus belajar, menolong sesama buruh migran yang membutuhkan, mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk kesejahteraan. Dan yang paling penting adalah berorganisasi sebagai alat persatuan kita. Kita harus menyadari persoalan dan perjuangan buruh migran akan menjadi langkah panjang kita. Selama Indonesia masih belum berdaulat dan masih dikuasai oleh
Indonesia.